datang di podcast yang pasti kalian suka karena semua suka mainan. Yeah. Guys, Oke. gila ya, banyak banget di YouTube kita nih kemarin yang kedua nih ngebahas soal Mafia Diecast. Itu banyak banget yang ngerespon dan Bener banget. nggak tahu ternyata kita nggak nyangka banyak banget yang nonton. Nah itu, terima kasih banget. Terima kasih banyak guys. Video yang kemarin Iya, tuh. menarik sekali pembahasan Mafia Diecast ini ya. Iya. Kayaknya banyak yang ngerasain sih kayaknya ya. Iya, banyak yang ngerasain juga gitu. Makanya banyak yang nonton akhirnya. Nah, di video kemarin kita pernah sempat bilang kan kalau kita akan bacain komentar-komentar Oh, teman-teman, iya. tapi itu nanti di video terakhir kita ya nanti ya. Ya nanti ada segmen sendiri buat bacain komen ya Tarin teman-teman. Oke. kemarin. Cuman kali ini kita bakalan bahas, mungkin sama lah, mungkin kita bakal bahas banyak yang keresahan-keresahan teman-teman. Mungkin bisa jadi apa jawabannya ada di sini mungkin ya. Jadi sebenarnya ini Bahas di sini. berkesinambungan antara video kemarin sama yang sekarang nih guys. Dari Iya. Mafia ke Hot Item. Item. Ya, kali ini kita lagi mungkin bahas hot item karena pertanyaan ini mungkin yang sering banget ditanyain lah sama Betul. entah itu orang yang baru mau main diecast ataupun udah lama pun kadang masih nanya, ini hot nggak sih? Hot ya lah yang jadi pertanyaan tuh hot item tuh apa sih sebenarnya gitu. Se-hot apa Apa itu? sih? Gitu. Hot item ya, apakah hotnya warnanya hitam? Itu pertanyaan template banget ya. Iya. Apakah itu akan menjadi hot? Ya. Kan enggak. Tapi tahu. biasanya itu kalau menurut pengalaman gua, pertanyaan itu akan terjadi setelah orang tuh random dulu gitu. Oh iya. Apa dibeli apa dulu dibeli nih, dulu. lama-lama, duh, numpuk ya. Numpuk. Lama-lama, Pengalaman pribadi nih. Kok banyak gitu. Dan banyak dan aduh ini kira-kira gua bakalan menyortir atau lebih fokus lagi ke apa Iya. ya. Nah biasanya di situ timbul tuh Betul. Difokusin kemana? nanya-nanya ke senior. Iya. Tapi bener. sebenarnya hot item itu juga muncul karena ada pencetusnya. Jadi nggak hanya sekedar barang itu keluar langsung hot, tidak mungkin Oh. kawan gitu. Jadi Ada yang manasin ada yang- kompornya. ada yang masak, kita nggak tahu juga ya. Dan Tapi ini- gini, ini kan kita bahas. kita lah lebih gitu. ini ya, lebih bebas ini ya nilai, maksudnya kita nggak usah terpengaruh ke hal-hal gitu ya, tapi lebih ke apa sih hot item Hot item itu coba ya menurut Kalian kita, gitu. menurut kita aja gitu. Siapa Iya. tahu kan bisa jadi referensi teman-teman juga. Misalnya mau ngikutin ininya siapa sih gitu kan. Betul. Jadi adanya nanti video ini menyebar juga itu tidak memaksakan untuk mengikuti kita juga. Iya. Jadi kita apa yang kita tahu kita utarakan di sini. Iya. Gitu. Dan Oh. itu Kalau terinspirasi dari mungkin sesuai dari adik, oh yang hot item kayak gini terus kalian pengen ngikutin ya monggo. Menurut gue mungkin boleh. Iya, karena percayalah kami juga pernah tersesat. Iya benar. Pemuda tersesat. Tersesat. Jadilah pemuda tersat sekarang. Itu asik. Enggak. dari tersat. Nah ini kan si Om Budi ini kan pegiat diecast ya. Menurut tuh hot item itu yang model gimana sih bang? Kalau hot item ya paling secara umumnya menurut gue ya, kalau gue sendiri tuh biasanya hot item itu ya pasti orang banyak yang bicarain lah gitu, banyak yang nyari, terus biasanya kalau ini gue sih biasanya itu adalah kayak awal-awal tuh casting pertama pasti dari suatu Betul. castingan pertama dari suatu item apa gitu, mobil apa nih castingan pertama, tapi mobil itu pun harus mobil yang mungkin familiar lah gitu, mungkin kayak yang dekat dengan kita gitu, mungkin mobil ya kalau di Indonesia kan pasti mobil-mobil Jepang gitu apa, dan itu first casting udah pasti tuh yang boleh dibilang jadi hot item lah. Betul. Tapi istilah hot item namanya hot, sesuatu yang hot atau yang panas atau hangat itu akan adem juga kan. Nah, Betul. itu. Beda sama istilahnya hot item tapi bisa jadi barang langka ada, maksudnya setelah hot naik level jadi barang langka ya, itu karena mungkin karena demandnya makin tinggi, makin banyak, terus tiba-tiba banyak yang apa ya menahan barang, akhirnya peredarannya akan sedikit, nah jadi langka kan, otomatis ada mungkin sebagian orang yang punya itu yang ya bisa memainkan harganya gitu, jadinya jatuh memang langka di dalam artian
peredarannya ya. Cuma untuk jumlahnya sendiri sih mungkin banyak. Cuma Iya, peredarannya kita jalan langka gitu. Intinya sih udah di tangan kolektor, dan kolektor itu antara dia nggak mau ngejual Nah, atau dia Betul. menjaga harganya Menjaga gitu harga ya. juga. Betul. Gitu. Tapi ini Bang, gua sekarang tuh kalau sesuai apa ya, gua pengalaman gua tuh kayak di Indonesia ini orang tuh lebih seneng beli mahal barang baru gitu loh dibandingkan barang lama. Iya. Lu inget nggak zaman dulu ada ada Haposuka, Oh, yang iya. first edition tuh dulu mahal banget ya. Iya, benar. Lama-lama Iya. lebih mahal dengan barang baru. Barang baru, gitu. iya. Lebih mahal barang baru gitu. Ya mungkin karena biasanya sekarang lah itu, karena dulu kan kayak sosial media agak kurang ya, maksudnya istilahnya sebenarnya, makanya kalau semakin orang trending lah ya, kalau sekarang kan banyak mungkin ininya dari Agak trend. kurang pas lu ngomong trending. Iya. Trending. Pokoknya kalau acuannya sekarang kalau adalah trending, orang yang banyak dibicarain. Nah sekarang ini kenapa akhirnya jatuhnya barang-barang baru mungkin jadi naik, karena ya itu banyak sekarang orang-orang baru, misalnya kayak mungkin orang-orang baru yang kebetulan ada barang-barang baru juga, yang mana mungkin lagi mudah didapat lah ibaratnya, mudah didapat kan yang barang baru ini, barang lama kan udah agak susah lah kalau nyarinya, dan juga lebih susah buat apa ya, naikinya, kayak butuh gimmick. Kalau menurut Kalau gue mungkin barang lebih lamaan ke gitu. hype ya. Sekarang tuh Iya. orang lebih seneng hype, FOMO. Maksudnya tuh adalah yang dibicarain gitu. lo punya nggak nih? Baru nih gue harus punya gitu kan. Jadi orang udah nggak peduli sama yang lama-lama gitu. Sama kayak misalnya tadi kita bilang hot item, itu ada masanya juga bener. Jadi mungkin untuk barang, misalnya barang baru keluar rilis, mungkin seminggu 2 minggu. Kalau barang itu memang oke banget bisa bertahan sebulan 2 bulan. Tapi kalau cuman ya karena apa banyak yang pengen punya, banyak yang ikut-ikutan, ya paling seminggu 2 minggu langsung down lagi gitu harganya. Makanya kenapa banyak orang yang memanfaatkan situasi tersebut, dimana misalnya kayak lo nih lu PO nih ke seller nih, terus lo punya 5, punya 4, sengaja gue jualin mahal kayak gitu. Biar apa namanya, momennya dapat. Momen dapat untuk jual mahal. Karena ketika nanti momennya udah turun, HP udah nggak ada, lo mau jual harga PO juga udah rada susah. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Tapi itu ada jenis-jenis ini nggak deh? Kayak mobil-mobil tertentu yang begitu gitu? Ada pasti. Ada Ya ya? spesifik lah. Sekarang kan kita tahu kan yang rame itu apa kan. Dan apa namanya, tipenya juga yang lagi rame saat itu juga gitu. Gitu. Tapi tetap ya kalau di dunia per mini scale-an gitu ada juga ya mobil-mobil yang PO-nya segitu nggak naik-naik gitu juga ada ya? Ada yang lo mau jual di bawah harga PO juga susah, ada juga. Ada juga ya? Jadi emang nggak semua. Berarti lu ini juga ya, intuisi juga ya? Kalau maksud gua untuk pencari cuan juga dia butuh Bener intuisi gak? ya? Jadi gini loh, gue itu dulu kalau kalian tahu Mini GT S15 Formula Drift Oh iya. yang mahal sama Auto Finance kalau nggak salah. Itu gue pesen ngepas karena memang dulu gue pernah punya masa dimana gue pengen lebihin barang deh gitu kan, biar nanti bisa kejual lagi gitu. Tapi ternyata kan gue banyak barang susah yang susah kejual dan banyak yang book and run juga kan. Adalah beberapa yang book and run. Sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk setiap barang yang masuk PO-an itu gue pesan ngepas atau gue kurangi. Misalnya gue pesan ada yang pesan 100 orang, gue cuma pesan 90 karena gue yakin pasti ada yang kabur. Ya pit and run gitu. Sekian persen tuh pasti ada gitu kan, atau yang ya, lama bayarnya atau apa. Nah, muncullah tiba-tiba LBWK ini ngetren nih. 175. Iya, ngetren nih kan. Wah, gue pesan cuma Sampai ngepas sampai kurang, sampai ada yang ngerasa ikut PO padahal enggak. Padahal kayak enggak, gitu. yang waktu Waktu itu rame Iya, kan. iya, Jadi iya. kayak, wah tau gitu kan gua banyakin Yakin. nih gitu kan. Nah, saat ini kayak yang sekarang nih kan udah mulai rame nih BWK nih kan, dan S15 nih terutama ya R34. Nah, ini gue rasa akan jadi apa namanya, karena lagi rame nih, semua seller gue rasa pasti akan ngelebihin barang. Lebihin. Oh iya. Nah, disitulah kita akan lihat seberapa kuatnya LBWK atau R34 atau S15 Atau apapun di ya. sini, Bertahan. atau apapun di sini, karena ya sejak mereka hype nih, pasti semua banyak yang pesan lebih dan pasti akan banjir. Gitu. Gue yakin 100%. Karena semakin banyak seller yang open PO juga kayaknya kan, karena hype gitu betul. kan. Udah gitu juga sebenarnya barang-barang yang kemarin sempat tinggi pun itu PO-nya lama tahun lalu. Oh. Yang apa nih LBW? Yang S15 Formula Drift. Pokoknya yang sempat rame yang sampai harga 700.000 tahun lalu itu Sama guys berapa gitu. ya, Bang? Land Rover Camel gitu kan. Sempet dia naik juga Nah, kan. itu kan karena barangnya sedikit.
Karena yang pesan juga sedikit, Iya, orang dulu. belum hype, makanya Belum sekarang jadi hype. mahal, jadi hot item. Iya, Karena iya. yang punya sedikit gitu, yang jual juga sedikit. Nah, teman-teman nih yang nyimpan, yang koleksi pun gue rasa pasti nggak pengen jual Iya, gitu. karena dengan Karena harga- susah dapatnya lagi. punya lagi susah. Jadi kayak gitu sih. Kalau bener mau ini, wah harganya udah tinggi banget. Benar. Berarti ada kemungkinan barang yang nggak hot bisa jadi Jadi hot, gitu ya. iya. Benar bisa jadi hot. Barang yang nggak disangka-sangka, brand yang nggak disangka-sangka bisa jadi hot. Semua tergantung dari sehype apa saat itu keluar. Jadi walaupun seandainya nih, gue pernah ada case di mana gue open PO waktu itu banyak yang mau, banyak yang beli. Tapi late release ya, mereka datangnya telat, udah nggak hype, banyak yang kabur. Itu gue sering gede gitu. Banyak yang kabur. Tadinya fokus, wah ini PO ini pas udah lama barang dapet, udah ganti fokusan. Oh iya. Tapi Karena gue tetep dong kabur. Bayar maksudnya. ya kayak gitu. Makanya tadi gue bilang, walaupun kita happy nih sekarang posisinya, tapi gue juga ngeri nih. Gue yakin juga pasti orang-orang yang open PO akan ngeri juga gitu kan. Karena pasti kalau begitu nanti tiba-tiba keluar nih yang baru, yang hype sekarang ini ternyata nggak hype nantinya, mungkin Oh iya benar. itu yang akan jadi masalah. Makanya gue pikir ya itu dia gitu, hot item itu. Tapi maksudnya ada nggak, maksudnya kayak apa ya, ciri-cirinya nih, lo tahu, maksudnya ini barang yang bakalan hot, akan naik atau enggak itu apa? Itu insting Insting, yang bermain. Pure insting ya. Itu insting itu Ya, udah. buat temen-temen nih yang mau buat acuannya apa nih gitu. Tapi kadang gini sih, kalau itu kayak pola sebetulnya ya. Betul. Saat pertama ini hype nih, dia turun ganti ini, terus selanjutnya ini gitu. Kayaknya rotasi gitu nggak sih? Betul, muter aja. Biasanya mungkin akan balik lagi ke Datsun atau mungkin Ya balik dulu kan lagi ke Datsun, Chevy Bel Air Geser kayak gitu kan, Iya. dulu kan sempet Civic, Civic. ya terus Civic udah muntah tuh. Itu Civic IF ya, udah IF muntah yang ya. hancur-hancuran tuh ya. hancur. Terus Itu kena banjir, gue Ya, iya, bilang. makanya, karena Banyak banjir. barangnya. IF, terus yang terus EK9 ya. K9. Tapi yang paling telok IF itu tuh. Iya, Iya. wah, tuh EG, ya Yang EG juga. kuning itu EG kan. juga. EG udah mulai naik. Setelah ada mungkin gini biasanya karena IF terus ada EG, ada EK9. Orang akhirnya fokusan beralih. Betul. Iya kan? Beralih ke yang terbaru ini, yang lama akhirnya udah nggak ada yang minat lah setidaknya. Kalau dulu kan harganya udah gila-gilaan ya. Tapi ya guys, ini gue jadi pengen sharing sedikit ya nih biar teman-teman tahu juga nih. Gue kan pernah dulu pesan Hot Wheels, dulu tuh Hot Wheels yang Hello Kitty. Pertama Oh, kali tuh iya. yang warna EG, pink tuh EG. EG kan. Wah, dulu banyak banget tuh yang pesen. Hmm. Barang gue pesan 400 box waktu itu. Wow. Banyak banget kan, 400 box tanpa DP. Bayangin tanpa DP. Barang gue rilisnya telat 2 bulan. 2 bulanan lah, hampir 3 bulan. Pas gue invoice nggak ada yang mau tebus. Paling cuma sekitar 30%. Wow. Itu satu. Karena udah banjir waktu itu apa gimana sih? Karena banjir Banyak biasa banget ya. Masuk iya. gantungan juga kalau nggak salah Masuk kan? gantungan, banjir, Hype-nya udah turun. HP udah turun. Ya, tadi gue bilang HP udah turun, barang gue baru datang, banyak orang kabur. Bilangnya itu udah terlambat Tan. Ini udah ini Tan nggak mau. Nah itu dia yang jadi persoalan kita gitu. Nah akhirnya apa? Gue mecah nih dari yang 5 set itu, satu set isinya 5. Yang Mercy sama yang Civic itu gue pisahin. Yang 3 lainnya gue jual murah. Jual murah gitu. Yang penting ini dagingnya ini bisa gue balik modal. Dulu itu Hello Kitty, gue jual 150.000 nggak ada yang mau. Oh iya. Karena sempat naik nih, terus turun, gue jual nggak ada mau, akhirnya gue tahan. Nah, yang Civic sama yang Mercy ini gue simpen nih. Terus nggak lama kemudian kan gue simpan, terus yaudah gue coba jual lagi deh. Ternyata harganya naik. Nah, gue nggak tahu tuh dari mana asalnya kok bisa naik. Ya memang nggak signifikan seperti awal dulu hype-nya ya. Tapi paling tidak bisa menutupi kerugian gue untuk setelah gue ngejual yang 3 item itu yang rugi itulah gitu. Iya. Gitu. Itu gue habis-habisan banget guys, Itu beneran. yang waktu kena pesawat. Ya itu yang bikin gue hampir kolaps lah intinya waktu itu. Makanya gue bilang hot item itu Unpredict ya. Iya. unpredictable gitu, dan itu bisa membahayakan. Oh iya. Tapi gini Bang, Gitu. Satu lagi sama yang gue juga pernah yang Hot Wheels lu mundur Civic. gue nggak ngeliat. yang kuning. Itu F apa EG sih? Yang kuning itu yang F. Yang jadi wallpaper gue tuh waktu itu. EG dong. EG kalau yang setelah EG. Hello Kitty itu EG. keluar,
barang gue datang kena air asin, Waduh. air laut. Akhirnya semua gue gue jual murah. Banyakan kolesterol akhirnya. Jadinya ya cukup menjadi pembelajaran untuk gue. Dinamikanya ini ya, dunia diecast ya. Iya, makanya ada aja ya, maksudnya nggak kepikiran dan lo bakal kena air laut gitu. Iya, makanya tadi gue bilang itu agak tricky untuk untuk kita atau mungkin buyer, kolektor yang nyimpen, masang aja pengen nyimpen, atau untuk seller yang belinya banyak, itu agak tricky sih menurut gue hot item itu. Dan sedikit banyaknya mungkin gue berterima kasih juga. Iya, sama-sama. Sama mungkin teman-teman yang ngegoreng ya. Oh iya juga. Goreng lu. Yang penting bukan gue yang goreng, lu berdua yang goreng. Kalau gue mau nggak. Kayak Nah gitu. tapi kalau hot item itu bang, Apa tuh? itu berbanding lurus dengan harga yang makin mahal, atau ada hot item yang sebetulnya nggak mahal tapi hot gitu. Oh, maksudnya secara value apa Nah, secara kualitas value dan harga itu. Kualitas maksudnya sebanding nggak sih harganya gitu ya? Nggak, maksudku, ini hot item itu udah pasti mahal kok. Oh, ya nggak juga sih sebenarnya ya, menurutku ya. Kalau menurutku istilah mahal murah kan sebenarnya relatif ya, maksudnya. Kadang susah lah. Iya kan, kadang relatif. relatif maksudnya kadang tergantung dari harga mahalnya itu, kayak contoh harga dari 30.000 naik ke 150.000 kan katakan 5 itu kali patokannya. kan 5 kali lipat tuh. Mm. Kan udah lumayan tinggi ya. Mm. Ada juga kan paling naik 2 kali lipat doang kan, dari 30 ke 60. Nah, biasanya patokannya dari situ tuh. Kalau semakin tinggi harganya kenaikannya, berarti itu demand-nya pasti lagi naik banget. Maksudnya berarti Itu hot gitu hot ya. banget lah, hotnya ada tingkatannya dari gitu kan. Kan kita tahu kan harga retail atau harga standarnya berapa kan, semua orang tahu. Nah itu biasanya tingkatnya dari situ kita lihatnya. Berarti kalau ada orang nanya, bang ini hot nggak bang? Kalau ngelihat hot itu hot, gimana sih bang? Ya lu lihat aja harganya. Kalau makin tinggi dia makin berarti hot gitu. Iya hotnya. Terus pasaran, ya biasanya kan kita agak bingungnya biasanya patokannya di mana sih gitu kan? Patokan untuk apa? Yang mahalnya di mana gitu kan? Biasanya kalau marketplace juga kadang ada beberapa yang harganya yang dia goreng juga gitu. Goreng juga, atau mungkin memang harga fake gitu kan, ada kan yang buat asal buat masang harga gitu ya, buat mahal ya. Iya, buat patokan gitu. Itu kayak mungkin biasanya kayak mau kasih harga berapapun gitu, mau ada yang check out syukur, nggak ada ya udah biarin, cuma sekedar masang doang ada. Cuma biasanya gue standarnya tuh kalau dari beberapa komunitas lah, forum-forum lah. Nah, ini gue pengen nanya bang, ini apa yang lo bilang tuh menahan barang itu sebenarnya ini berkaitan dengan video kita sebelum terkait mafia diecast. Gue juga kepikir. Menurut lo yang nahan nih orangnya siapa dan tujuannya untuk apa sih gitu? Iya pasti, kalau ya istilahnya mungkin kalau itu bisa mengatur harga lah gitu kan. Dia Mengatur harga. Ini gue pernah diceritain juga deh. Jadi kalau dia bilang ke gua, mafia itu enggak yang kelas dulu datang ke minimarket beli 5 beli 10 enggak. Tapi yang bisa Justru dia itu ngumpulin semua barang yang ada di pasar. Dia beli terus dijual dikit-dikit nih. Dikit-dikit jual 1. Terus nextnya 2 dinaikin lagi harganya. Nextnya jual 3 dinaikin lagi harganya. Terus seolah-olah nih barang langka dan harganya tinggi. Nah itu dibangun gimmick, biasanya dibangun gimmick apa ya buat Ada strategi, strategi sendiri gitu. Untuk naikin harga ya? Iya, jadi kalau temen gue ini bilang, dia pemain lama sih. Dia bilang mafia itu bisa ngilangin satu wave bahkan dari pasar. Wow, satu wave guys. Iya, maksudnya kayak merek sebelah nih, merek sebut aja sih. Dulu pernah cerita, ada satu barang, kalau lo inget Civic Type R itu nggak masuk Indonesia, padahal ada sebetulnya. Nah, itu bisa hilang. Oh iya benar pernah dengar. Jadi memang ketah aja tuh dari pas pertama barang datang itu. Jadi sebenarnya itu mau diselebarin tuh mah ada agak ketahan gitu. Karena dia melihat juga ini kayaknya potensinya tinggi nih untuk jadi hot item kayak gitu. Ya gitu. Ya mungkin kalau menurutku kayak emang hot item itu istilahnya apa ya, ada yang hot item bener-bener memang murni orang lagi nyariin banyak gitu, sama yang hot item memang dibuat jadi hot memang gitu. Dari strategi marketingnya ya itu kan ada juga yang hot item itu. Jadi menurut gue makanya kita harus lihat harus pinter-pinter juga, dalam artian kalau memang harganya sudah nggak make sense, maksudnya sampai tingkatannya berlipat-lipat tuh ya udah kita tunggu, karena ya istilah hot item atau hot
panas anget itu pasti ada dinginnya juga karena ada ademnya juga, jadi kita tunggu aja sampai si yang nahan barang itu ngeluarin barangnya sampai mungkin mau habis atau apa juga nanti makin banyak orang ngeluarin barang itu juga akan turun gitu. Jadi itu agak sabar lah. Kejenuhan pasar juga. Iya, kejenuhan pasar. Sama siklus biasanya sih. Sampai tahan seberapa sih nahan itu barang juga kan lama. Nggak bisa sih yang hype bisa sepanjang waktu gitu ya. Kecuali mungkin kita ngomongin R34 gitu kan. Iya. Karena dia punya komunitas kali ya. Spesial banget itu entah kenapa ya. Dari dulu sampai sekarang itu gue masih inget banget retro sama yang Fast and Furious. Harganya naik terus. Cenderung naik. Naik. Kalaupun stabil pun stabil di angka 6 sampai 800 ribu. Iya. Jadi emang wah itu Yang gila sih. Spesial banget ya. Yang hancur ya Civic kan. Dan Fast and Furious juga menurut gue untuk yang wave terakhir ini naik cuman nggak yang kayak dulu pertama kali keluar tuh. Tahu nggak lo yang pertama kali keluar? Itu sampai 1 juta loh. Sekarang kita jual pun harganya masih tinggi. Beda sama wave yang sekarang nih yang terbaru nih. Mirip-mirip kan, beda karditnya doang, tapi beda harganya. Iya. Gitu sih. Terus juga mungkin kalau hot item menurut gua juga ya itu biasanya patokannya adalah castingan. Kalau itu castingan baru, maksudnya baru pertama kali ada nih mobil ini biasanya naik gitu. Karena naiknya tuh biasanya karena orang penasaran kan, pengen dapetin castingan yang terbaru gitu kan, yang pertama lagi. Biasanya kalau castingan pertama itu pasti lumayan. Value-nya tinggi. Value-nya lebih tinggi karena oh ini adalah castingan pertama biasanya itu. Sama kayak Mini GT sih, misalnya dia ngeluarin castingan pertama R34 kemarin sukses nih. Yang pertama, ada yang kedua orang cenderung beli terus karena melihat yang pertama itu pertama karena memang bagus kualitasnya. Yang kedua karena castingan pertama. Mereka kemarin ngeluarin R33 yang castingan pertama itu barangnya juga bagus. Gua ngeliat gambar sih bagus ya. Itu juga banyak yang mau karena castingan pertama. Tapi kalau seandainya castingan pertama udah mengecewakan, mungkin nggak akan ada lagi nih hype yang kedua kalinya nih gitu. Kayak gitu sih. Tapi biasanya ada nggak sih maksudnya barang yang dulunya itu kayak dianggapnya kita barang kayak gitu, contoh nih barang ada kita ngeluarin castingan barang gagal nih, anggap aja gitu ya, maksudnya produk yang dikeluarin satu kali doang udah nggak naik lah ya, hanya jatuh nggak naik, akhirnya nggak dikeluarin lagi kan. Nah tiba-tiba suatu saat tuh jadi naik nih barang. Karena ada pesawat. Naik pesawat. Maaf ya guys, deket Halim soalnya. Ya istilahnya maksudnya kalau sampai apa? Mana gue tuh? Sampai naik. Apa? Karena ada castingan baru dan gagal. Ya, maksudnya tiba-tiba si castingan yang gagal itu jadi naik. Itu biasanya ada apa ya? Bumbu-bumbu yang memang dibuat untuk istilah ini si yang dulunya gagal jadi naik. Ya biasanya karena oh ini cuma satu-satunya nih dibikin. Ya kan karena gagal dulu kan. Jadi nggak bikin satu kan. Lo tau nggak sih Fast and Furious Supra yang warna pink? Warna pink. Oh yang S34. Bukan. Aduh, yang warna Suzuki S2000. Suzuki S2000. Iya kan sekarang naik banget. Lo tau nggak sih? Itu gue juga barangnya kan telat datang. Banyak yang pokoknya hotel-hotel zaman dulu tuh gue telat datang. Akhirnya gue jual mulai 350.000 per set. Per set lu. Tiba-tiba terakhir ini belakangan ini banyak yang beli di Topet. Kok banyak yang beli ya? Alhamdulillah barang gue lama-lama habis, ternyata si Suzuki itu harganya naik. Iya naik. Nah itu yang maksud gue, itu barang udah menahun dong, itu barang lama dan nggak naik, tiba-tiba naik. Siapakah yang naikin harga itu? Iya kayak itu 80.000. Iya, dulu gue beli. Iya, sekarang harganya 450.000. Gue dulu 80.000-an lah. Iya, itu sampai ada istilah Suzuki pink sama Suzuki hitam kan ada tuh. Suzuki hitam ada, Suzuki hitam. Kok gitu sih? Ya kayak yang tadi yang lu EG yang bareng sama Hello Kitty kan ada yang VW Jetta merah. Jetta merah. Lu pasti jualnya murah kan? Iya, sekarang udah mahal. Gila kan? Lah itu. Itu benar-benar unpredictable. Iya, unpredictable. Karena kita juga gini, makanya istilahnya kita memang harus aware-nya di komunitas sih. Misalnya biarnya, oh ini lagi dibicarain apa, ada sebagian orang yang mungkin membuat hot item biasanya gitu. Jadi mungkin ya ini kayak kita bertiga terus tiba-tiba gua ada bikin apa nih, kita mau bikin satu hot item ini biar kesannya tuh lagi naik, jadi kita bicarain terus, atau mungkin gua jual terus lu beli seakan-akan harganya dimahalin, terus oh ini lagi lu timbalin lagi beli lagi,
ini lagi. Jadi kayak seakan-akan ini banyak yang minat, padahal Iya. mungkin ya kita yang bikin. Dibentuk. Dan ini gue sesuai dari dulu pernah ada yang cerita Om Paung PX Showbiz tuh pernah cerita dia pernah ngegoreng satu item fantasi car atau apa gitu yang akhirnya jadi naik. Itu waktu itu gimmicknya adalah mobilnya bisa menang di balapan gitu, dan itu sempat naik tinggi gitu ya, era-eranya Parodok gitu segala macam bang, gitu segalanya dulu kan itu. Jadi memang ada istilahnya hot item yang bikinan gitu, yang baik memang dibuat situasinya dibuat seakan-akan itu banyak yang suka, padahal mungkin ya Biasa aja. ya karena orangnya ya itu sekarang banyak orang FOMO yang pengen ngikutin hype atau trennya, itu yang dimanfaatin. Makanya ya jangan FOMO lah. Kayak bebek gitu ya, apa namanya? Si Hot Wheels bebek gitu Iya kan. ya dulu sempat naik gitu kan. Tapi sebenarnya adanya hot item ini, fenomena hot item ini bikin diecast itu jadi hidup kembali. Iya sih, benar. Gue akuin diecast itu setelah pas pandemi itu 2 tahun malah turun banget. Terus setahun setelahnya juga kok makin kesini orang-orang makin nggak ada ya orang-orang diecast gitu. Tapi sekarang nih udah mulai naik, Iya, udah mulai lagi. banyak yang masuk, banyak orang-orang baru gitu. Iya. Gue akuin emang orang-orang lama nih beberapa udah pada ngilang gitu, tapi tumbuh lagi orang-orang baru. iya. Itu yang Dengan sebenarnya kita karakteristiknya yang baru juga. yang berbeda juga. Beda nih. Sekarang pandangan anak-anak zaman sekarang tuh diecast zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu gitu loh. Maksudnya sekarang mereka lebih open minded untuk semua brand, open minded Iya. untuk semua tipe. Nah, itu yang bikin menurut gue semua brand pun jadi keangkat jadi nggak jomplang hanya 1-2 brand aja gitu. Gitu sih menurut gue. Dan ya banyak juga vlogger-vlogger baru gitu Ya, kan ya. Walaupun makanya gue bilang di sisi negatifnya mungkin ya apa namanya masalah harga, masalah apa namanya barangnya tuh juga jadi susah dijual, jadi susah kita temuin kan di mana-mana. Tapi positifnya adalah jadi makin banyak diecast-diecast baru. Gitu. Karena harapan kita sebenarnya apa sih? Kita harapannya yang munculin diecast baru lagi. Iya, benar. Regenerasi. Regenerasi. Diecaster gitu ya. Terus ya jadi makin ada banyak yang pengen nonton kita juga sih. Tapi gue juga pernah sih bang, kayak anak-anak 6 tahunan gitu udah hunting bareng di toko mainan gitu juga. Udah tahu hot item juga sih. JDM Yes. nih pak, JDM pak, ini beli Mazda ini bagus pak. Iya. Sampai gue punya kan gue kerja juga ya, gue punya customer, dia ngomong katanya anaknya tuh hobi banget hunting. Dan dia senangnya adalah ketika anaknya beli harga 55.000 dijual lagi 100.000. Wah, senang banget rasanya, pengen akhirnya karena ada pengalaman seperti itu jadi pengen hunting terus. Dia sampai ngomong kalau seandainya ada event kabarin gue ya gitu. Jadi kayak anak-anak masih SMP padahal itu makanya ya bagus lah gitu maksud gue. Mereka jiwa entrepreneurnya, entrepreneurnya. jiwa wira swastanya. Karena nggak bisa memungkiri bahwa cuan itu adalah salah satu yang mungkin bikin menarik hobi ini sih. Memotivasi ya. Memotivasi Betul. hobi ini. Jadi nggak bisa dihindari lah gitu. Ya memang sebenarnya kan hobi yang bagus tuh hobi yang bermanfaat ya. Bermanfaat juga. Yang ya. bermanfaat. Dan lagi gini sih, gue juga dulu alokasi dana buat diecast tuh ngambil dari pos lain gitu ya, lama-lama wah gila nih terganggu juga. Iya. Dan akhirnya gue berpikir gimana cara beli diecast pakai diecast gitu. Iya. Benar. Salah satunya itu sih triknya mungkin ya. Biar lu katanya gimana sih biar nggak dimarahin istri. Susah lah ya. Tetap Jadi aja. jangan ganggu keuangan Iya. keluarga gitu buat hobi. Iya. Biar hobi lu juga bisa menghasilkan buat mensupport hobi lu itu kan. Maksudnya gitu Iya, kan. Bener kan? Iya. Kalau sekarang kayaknya gua masih ini gak sih Bang? Lu kayak lu hunting tuh masih nyari hot item gak sih? Oh, ini gue nyari hot item. Ya karena kan hot item itu bisa dibilang masing-masing orang tuh bisa beda. Beda ya sih. Beda, iya. Maksud gue value kan, itu kita bicara value. Kalau hot item itu nggak selamanya patokan harga, bisa juga value. Saat gue dulu punya Corolla DX misalnya, yaitu mobil mainannya itu jadi hot item buat gue. Iya. Gitu. Mungkin gitu sih. Oh, Kayak lu punya Lamborghini aslinya kan. Amin. Pengen cari Lambo juga. Ada ya. juga kok temen diecaster gue juga, gue tawarin nih ada barang bagus nih R34. Gue nggak suka, Nah, kan. Dan sukanya mobilnya Civic. Nah, iya. Nggak suka lo menawarin gue harga murah, gue nggak akan beli.
karena emang nggak suka. Iya bener sih. Gitu, segmented. Sama gue juga kalau disuruh bayar gitu. Ya mending gratis gitu ya. Oke, dia kan lu koleksi Subaru gitu Subaru, ya. gue Yang Subaru. orang nggak terlalu banyak yang koleksi itu. Iya, nggak suka. Subaru nggak terlalu banyak. Mungkin tapi gini, itu emang gue suka Subaru. Tapi ada yang lain juga yang mungkin yang hampir sama lah. Maksudnya yang punya nilai jual gampang buat gue jual juga ada. Mungkin Civic juga gue punya, mungkin ada. Jadi nggak melulu yang ada yang idealis lah ibaratnya, ada yang ikut komersil juga. Jadi gitu harus imbang lah, harus imbang. Ya gitu sih. Jadi wajar ya, lu mau kolektor. Iya, menurut gue tapi ya. asal lu jualnya dengan hati nurani. Dan sekali lagi guys, mau item itu hot atau enggak, tebuslah PO kalian. Waduh ya. Karena itu bisa bikin bangkrut orang, beneran. Tebuslah PO kalian. Tapi bener sih ya, maksudnya sekarang jangan terfokus dengan hot item atau enggak sih ya, maksudnya karena sekarang kayaknya kalau kita fokusin ke hot item doang dengan kondisi yang saat ini ya kita bahas itu banyak mafia segala macamnya, bisa capek doang kita hunting kayaknya nggak dapet apa-apa gitu. Wajar-wajar aja lah sekarang. Iya kan, hot item apalagi hot item yang apa ya, orang-orang juga pada nyari juga kayaknya. Aduh. Intinya tuh semua ada masanya, dari ke awal semua ada masanya. Yang panas pun bisa jadi adem jadi panas lagi bisa gitu. Yang penting ya. Mungkin ini ya, next video kita akan kasih kayak semacam tips koleksi itu enak. Bagusnya fokusnya kayak berdasar gimana? apa sih gitu. Berdasarkan apa ya. Mungkin nanti kita juga kasih contoh lah, kita mungkin gue fokus apa, dia fokus apa, Bang Obed fokus apa, biar nanti mesti jadi referensi kalian juga. Nah, boleh tuh. Jadi untuk next video lagi mungkin kalian bawain mungkin 3-5 koleksi kalian yang paling kalian suka apa gitu. Biar kalian tahu bedanya kita tuh sebenarnya nggak sama gitu. Kita bertiga juga nggak sama. Dan koleksi random itu berat sekali. Iya benar. Lu akan Bahaya. tiap minggu tuh dicekoki PO baru, seri baru tiap minggu keluar. Bener. Wah, nggak bisa kalau nggak fokus kalau gue bilang sih. Ya kayak kalau gue mungkin ya karena gue juga nggak tahu, dia juga kan kita sering bikin konten, kadang beberapa juga kita beli pun karena untuk kebutuhan konten doang sih. Setelah itu udah nggak bukan yang niat untuk dikoleksi. Kadang ada beberapa kayak gue juga kadang ngelus lagi barang yang bagus, hype, gue nggak senang tapi hype, ya udah gue buka ngelus buat di reels, Penasaran terus tuh gue gitu. jual lagi aja. Iya, Penasaran aja kayak gimana sih sampai orang tuh nyari-nyari gitu paling kayak gitu. Gitu sih. Oke, paling ya itu ya pembahasan tentang hot item, maksudnya mungkin buat teman-teman bisa jadi semacam kayak referensi atau mungkin apa ya, jadi pertimbangan sama jawaban yang mungkin ditanyain hot item seperti apa lah, seperti itulah. Hot item itu seperti Kira-kira itu. gitu ya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Pendapat kami kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau gimana kalau pendapat kalian ya bisa bantu kolom Di kolom komentar. Iya, sama ngomongin komentar, kita mau bacain nih komentar-komentar ya dari video kemarin. Oh iya benar. Bacain komen. Bacain komen teman-teman. Oke. Nih dari video yang podcast kedua ya. Kemarin Mafia kita bahas Diecast. Mafia ya. Hah, Ini ada banyak sih. banyak banget Ada- yang komentar. Padahal cuma berapa doang. Oh, udah di ini ya. Oke, nih gue bacain nih dari reviewer Maya 791 nih. Bener kata Om CTZ, luar daerah juga senasib susah hunting zaman sekarang. Pegawai toko biru atau merah sudah pada ngerti. Ada juga yang parah Hot Wheel dipakai absen foto pegawai sama core wheel-nya. Hah? Maksudnya gimana? Gimana sih? Waduh, ada juga yang info barang baru jangan di display dulu. Taruh di gudang, disortir sama supervisornya. Ada juga pegawai yang nawarin malah dengan harga yang sudah beda. Wede. Berarti emang ngeri ya. Ada yang merasakan juga ya. Iya gila, ini di luar Jawa nih ya. Wah, oke iya. Nih kita cari-cari lagi ya. Ini juga nih. Dari Willy DCS 884. Ya sebenarnya gara-gara beberapa channel ada yang terlalu flexing dengan kata-kata, "Wih, hot item guys, cuma nih satu lagi." Ada emang bang? Hah? Channel lu Enggak. kan? Kogok. Lu kali. Mungkin ya. Review Mungkin sekarang, kali ya. Satu lagi juga sama, "Cuan nih guys. Hot nih guys." Wah, itu memancing orang buat cari tahu. Setelah orang tahu, muncullah oknum-oknum yang membuat jadi tujuan beli diecast
atau mini scale lainnya dengan model tertentu bukan untuk koleksi tapi untuk dijual dengan harga tinggi. Bisa jadi kan apa? Maksudnya inspirasinya dari channel mobil kecil gitu. Itu inspirasi tapi sebenarnya nggak terlalu Apa ya? berpengaruh menurut ya, gue ya, sih. mungkin nggak terlalu ya, maksudnya tergantung kan, orang lihatnya kayak gimmick doang kan bisa juga kan gitu. Mas ini gue yang baca. Banyak tuh. Udah nggak asik hunting sekarang, orang dalam sampai ke tokonya juga, kepala tokonya, info dari pegawai minimarket sudah di-keep sama kepala tokonya. Berarti valid ya? Valid berarti ya Nggak omongan tahu kita juga sih, kemarin. maksudnya. Wah, Berarti gila yang ya. gua ceritain memang benar ya. Di Papua juga ngeri maafnya bang. Hah? Papua? Papua. Sampai Ada main Papua. Papua juga ya? Buset. Wow. Berarti sampai Korwilnya ke sono. Iya parah banget ya. Papua juga. Siapa itu namanya? Tadi namanya Maniani Aan. Nah. Bacain aja. Ordal dan mafianya makin kesini makin gak asik. Sudah gak seru hunting offline zaman sekarang, mending cari online aja. Ini salah satu keburukan kemudahan informasi saat ini. Orang yang tadinya nggak paham jadi paham. Ada potensi cuan. Tadi gue bilang plus minus lah. Iya ya, plus minus itu. Betul. Titip nomor lagi marak om, tapi yang parah ini si hunternya mencuri Hot Wheel. Bagaimana tanggapan Wow, itu tuh. Tanggapan Anda? Kalau masalah mencuri itu udah kriminal, itu jangan lah. Ada ya? Ya gitu, mencuri sampai ibaratnya kalian pengen sih, cuma ya harus butuh modal juga sih. Iya. Ya kan? Masa mencuri sih. dalam hal apapun tidak dikenal. Ya benar. Iya. Nah, Dalam hobi apapun. tuh. Lawan terberat hunter itu justru orang toko yang tiernya bukan kasir atau pramuniaga, tapi yang di atasnya kayak MD Core Wheel. Mereka juga ada mantau di grup loh Tan. Tuh, bener, berarti valid omongan gue kemarin Buat ya. Gue hunter nggak sekarang ada loh. kudu pinter juga lah sekarang kalau bisa hasil huntingan yang mau di-share jangan di-share di Facebook. Oke lah, tapi kalau bisa nggak usah sebutin detail daerahnya dapat di mana. Oh iya, Gitu. iya sih sekarang ya. Ya bagus nggak usah sih detail-detail ngasih tahu gitu. Tuh. Nah, kita cari-cari lagi nih ya. Banyak banget ya guys. Banyak. Zaman 10-an, zaman 90-an sampai 2000-an awal dulu masih sempat hunting dapat TH beberapa kali di gantungan. Begitu udah mulai zaman titipan ke penjaga counter udah malas hunting lagi. Oh, memang mempengaruhi kayaknya ya. Ini- Banyak banget. Dan ini sebetulnya indikasi pertumbuhan kolektor juga ya. Kolektor tuh makin banyak. Dengan kue yang segitu ya emang harus bersaing sih kita. Ini ada yang positif nih. Lot A 2022 THS Batmobile Mobil. banyak Sampai sampai banyak banyak banget kalau nggak salah dapat dalam satu dus ada 5. Oh iya. Gue sempat lihat negatif dong gitu. kemarin si siapa itu? Saya ada seller yang satu lot itu isinya 5. THS-nya 5. Oh. Berarti kan mungkin salah sortir kayak gitu bang. Ya kan bisa jadi. Tentang Batmobile. Iya Batmobile kan. Nggak hot nih. Wah Andreas Maruto nih, ini temennya dia nih. Ya ngapalin polanya restock gue banget nih. Oh jangan dia memang kayak yang diceritain sama dia. Ada satu lagi bang, yang Apa? teman hunter kita. Oh, sama dia juga ngapalin. Dia juga sama. ya, nih. Pola ya? Andreas Dia juga Maruto pernah cerita. nih. Secara Bang Bet sama gue rumahnya deketan. Nah bener nih. Udah kayak laler sama korek. Tuh. Jangan pernah sharing atau infokan barang bagus ke karyawan toko merah atau biru karena mereka tanya yang bagus apa, bilang aja banyak dan yang suka ya beli, itu aja. Yang saya suka beli, itu aja. Jadi memang Cakep. intinya kita jangan terlalu share-nya jangan terlalu detail lah kalau ke karyawan apa memang pegawai yang memang ada kemungkinan buat menahan atau main gitu. Berarti sebenarnya ringkasan dari komentar kan hampir mirip-mirip ya. Intinya mafia diecast di toko mainan di minimarket tuh ada bakal sampai di kepalanya. Pertama, kedua saran dari kita untuk kita ambil dari intisari komentar teman-teman, jangan pernah nge-share dapat barang bagus di mana karena nanti itu akan mencetus memicu karyawan atau core wheel di situ untuk jual barang yang sama dengan harga berkali-kali lipat. Sih, ya. Itu sih. Kayak gitu. Jadi intinya sih ya terima kasih buat komennya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita ngerasa kayak wah ada feedback nih. Ada yang nonton. Ada yang nonton ternyata. Iya. Jadi ya moga aja untuk video ini juga banyak yang nonton ya dan kasih banyak komentar juga dan juga mungkin kasih
saran buat kita next kita bahas apa. Kasih Siapa tahu bisa kritik jadi dan ini. saran. Nah, kritiknya ke gua sih. Intinya nanti bisa jadi kalau kita memang bisa ngangkat saran-saran dari kalian, tema-temanya, syukur-syukur bisa kita bikin video khusus. Dan mungkin next nanti kita Satu kalau lagi, udah- jangan apa? dibawa perasaan ya guys. Oh iya, Ya. benar. Takutnya nanti setelah nonton video kita ada yang merasa apaan sih nih bertiga nih nggak jelas, banting HP. Ya nggak apa-apa, banting HP sendiri. Yang penting kita sih sharing, bantu mungkin membahas keresahan teman-teman semuanya dan moga aja sih juga membantu mencari jawaban dari pertanyaan kalian tentang diecast ya. Selama Oke. ini ya. Dan lagi mungkin bikin dunia diecast lebih asik lagi. Lebih asik Karena lagi. bahasan-bahasan kayak gini mungkin nggak ditemui di channel Jarang. lain. Iya, jarang lah gitu. Biar makin wawasan kalian juga tentang diecast juga nggak melulu cuma tentang mainannya, juga mungkin tentang lainnya juga. Betul. Gitu aja. Oke. Oke, terima Gitu kasih aja. guys sudah menonton. Yo. Dadah, thanks guys, it's fun. Yahoo!